berkali-kali hasil swab, hasil pemeriksaan dulu ya, beberapa kali nama pasien dirahasiakan, hasilnya positif negatif, seperti itu. Artinya kenapa ini kok getol banget khusus untuk Habib Rizik gitu, ada apa gitu. Artinya kenapa ini kok getol banget khusus untuk Habib Rizik gitu, ada apa gitu. Tidak hanya pengobatan, tapi pencegahan dan penyebar luasannya begitu. Ribuan nyawa patriot-patriot kesehatan kita telah gugur, terutama tenaga dokter, tenaga medis, tenaga perawat, plus polisi dan TNI Polri. Kurang apa? Kalau dikatakan ini hal yang biasa, oh ini urusan politik, ini urusan Habib sama urusan Anies Baswedan, terlalu kecil, terlalu kecil. Hasil pemeriksaan kesehatan seseorang itu tetap menjadi sebuah kerahasiaan, namun dalam kondisi tertentu, misalnya dalam situasi wabah, itu akan gugur kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya. Kita lihat Habib sehat, alhamdulillah, dan tidak ada masalah, apalagi terkait COVID, insya Allah. Kami sangat menyesalkan sikap saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Adalah hak setiap pasien untuk tidak memberitahukan hasil medisnya kepada khalayak umum atau pada publik. Itu adalah hak dari pasien, seperti itu. Diharapkan memang masyarakat harus jujur kepada petugas jika dilakukan proses tracing tersebut. Jadi tidak boleh kita tidak jujur, karena sama saja kita membuka resiko orang lain tertular. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ada urusan yang sangat besar. Pemerintah pusat, pemerintah daerah harus satu padu. Ini penting sekali. Jadi saya ingin sampaikan, tolonglah, nggak ada politisasi, nggak ada kriminalisasi, nggak ada kriminalisasi. Arteria membuat Fadlizon lemas. Diskusi di LC ini diawali dengan sebuah pertanyaan dari Arteria Dahlan tentang kesedihannya. Dia mengungkapkan bahwa belakangan ini energi anak bangsa dipangkas untuk isu yang menurutnya tidak layak untuk dipermasalahkan. Jujur saya sedih, energi anak bangsa terfokus untuk isu yang tak perlu dipolemikan, ujar Arteria Dahlan. Bahkan Pak Karni Ilyas membuat judul hari ini, "Bisakah Pak Anies dicopot?" Ya bisa, tapi bukan karena instruksi Pak Tito Karnavian atau Mendagri. Dicopot bukan, diksi hukum. Kita punya yang namanya pemaksulan. Ibunya seperti dikutip dari akun YouTube Indonesia Lawyers Club. Melanjutkan pertanyaannya, Arteria mengungkapkan kepada Karni Ilyas sampai membuat judul tentang bisakah Pak Anies dicopot. Dia meneruskan tentang saja bisa. Tentu saja bisa, namun ini bukan dari instruksi dari Pak Tito Karnavian atau Mendagri. Kalau kita berani jujur, sejak dalam pemikiran kita semua paham dan sadar instruksi Mendagri nomor 6 2020 ini. Substansinya bukan mencopot gubernur dan kepala daerah, bukan pula karena Pak Jokowi gerah. Arteria dalam memberikan penilaiannya, jika kita berani untuk jujur sebenarnya sejak dalam pemikiran kita semua sudah paham dan sadar. Ini kan langkah respon cepat agar bisa fokus dan bisa melakukan giat-giat yang terpadu yang selama ini ada ruang kosong yang belum bisa dilaksanakan dengan baik. Instruksinya itu jelas tentang penerapan protokol kesehatan. Hal ini merupakan sebuah langkah dan respon cepat, kemudian belum bisa dilaksanakan dengan baik. Komando ini jelas sekali berkaitan dengan protokol kesehatan, berkaitan dengan adanya pemanggilan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta oleh pihak kepolisian.
Arteria mengutarakan pendapatnya. Adanya hal tersebut menurutnya sah-sah saja. Pemanggilan tersebut dirasa baik karena dapat menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Saya pikir kalau hanya dipanggil mau 9 jam 20 jam ya nggak apa-apa. Justru kalau dipanggil klarifikasinya bisa paripurna. Lebih bagus, apalagi Pak Anies Baswedan itu kepala gugus tugas daerah, tuturnya. Instruksi ini semata-mata menegaskan konsisten kepatuhan pandemi, mengutamakan keselamatan rakyat, jangan ditarik ke ranah politik. Anggota DPR RI fraksi PDIP tersebut kemudian menegaskan tentang konsistensi kepatuhan pandemi, di mana yang mengutamakan keselamatan rakyat janganlah ditarik ke ranah politik. Dengan membandingkan antara DKI Jakarta dengan Jawa Timur, dia adalah salah satu dari sebagian orang yang menganggap DKI Jakarta yang paling bagus. Namun menurutnya, saat ini Jawa Timur menjadi provinsi role model atau panutan di berbagai sektor. Arteria Dahlan dalam acara ILC ini membahas panjang lebar terkait banyaknya aturan yang dibuat untuk mencegah protokol kesehatan. Setelah pembahasan tersebut selesai, akhirnya anggota DPR RI fraksi Gerindra, Fadlizon, memberikan responnya. Tadi banyak yang disebut, saya kira yang disampaikan Arteria Dahlan itu normatif, hanya membacakan aturan, tidak di dalam sebuah konteks politik dan penegakan hukum. Ini semua kan baru terjadi setelah kedatangan Rizik Syihab. Setelah kemudian ada Pak Anies Baswedan datang ke sana baru ribut, ungkap Fadlizon. Fadli mengungkapkan bahwa semua yang dijelaskan oleh Arteria tadi bersikap normatif, hanya menyinggung soal aturan. Hal tersebut terjadi setelah kedatangan HRS dan kemudian Pak Anies datang. Ungkapan Fadli tersebut langsung direspon oleh Arteria Dahlan. Dia memberikan saran kepada Fadlizon agar membaca seluruh peraturan perundang-undangan tersebut. Saya sudah baca, nah kemana aja kemarin? Kemana aja, tutur Fadli, dan disambung oleh Arteria. Dikerjakan di mana? Anda orang Jakarta nggak ngerti, PSBB saja sampai 2 kali, potong Arteria Dahlan lantang. Fadli mengungkapkan dengan tegas bahwa dalam penanganan pandemi ini Gubernur DKI adalah yang terbaik. Namun pernyataan tersebut disanggah oleh Arteria. Kalau paling serius apa parameternya? Kita nggak bisa bicara retorika, Pak. Kita bicara substansi. Apa yang dikerjakan Anies Baswedan, pungkas Arteria Dahlan. Virus ini terus memakan korban jiwa, ribuan tenaga medis, dokter, perawat, hingga bidan tertular. Ratusan diantaranya gugur dalam penanganan pandemi ini. Hingga 16 September 2020, yang meninggal akibat pandemi ini mencapai 85 orang. Ini peringatan bagi kita, kata Ketua Umum DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Hanif Fadilah, dalam webinar yang digelar Satgas Penanggulangan Pandemi. Selain itu, perawat yang tertular di DKI mencapai 1.629 orang, Jawa Timur mencapai 848 orang, Bali 152 orang, dan Sulawesi Selatan 350 orang. Di luar keempat provinsi tersebut, korban lain belum terdaftar. Menurutnya, tenaga kesehatan merupakan benteng terakhir dalam menghadapi pandemi. Oleh karenanya perlu menguatkan benteng terakhir dengan kebijakan yang meningkatkan keselamatan bagi perawat. Salah satu kebijakan yang diapresiasi perawat ialah tes usap polyester chain reaction gratis bagi tenaga kesehatan di Jabodetabek. Ia pun berharap kebijakan ini dapat terus didorong, terutama di provinsi lain yang menjadi pusat penularan ini.